series movie. Enjoy. Kisah diawali dengan diperlihatkannya situasi pasca perang saudara di Somalia yang mengakibatkan kelaparan massal dan ratusan ribu nyawa melayang. Peliknya, konflik yang terjadi di sana membuat sebagian warga harus kekurangan bahan makanan dan perlengkapan hidup untuk sehari-hari. Mendapatkan perhatian dunia, warga Somalia kemudian mendapatkan bantuan kiriman agar bisa bertahan hidup. Namun karena kubu terbagi menjadi dua, ada beberapa pihak yang mencoba berkuasa. Ada sekelompok orang yang tak suka ketika PBB ikut mencampuri urusan negaranya, dan kelompok itu bernama Aidid. Mereka pun menyita beberapa bahan bantuan yang sudah dikirimkan kepada penduduk sipil. Melihat kejadian itu, tentara Amerika meminta izin untuk memberi tembakan peringatan. Namun mereka dilarang pihak PBB dengan alasan tidak boleh ikut campur, dan akhirnya mereka kembali ke markas. Lalu kita diperlihatkan Sersan Hood, anggota Delta Force yang habis ngopi, dan dia sedang melakukan penyamaran untuk mengintai Osman Ato. Dan Osman Ato sendiri adalah pemasok senjata untuk para milisi Aidid. Dan setelah Sersan Hood memberi kabar ke timnya, dengan sigap mereka langsung menangkap si Osman. Lalu Osman dibawa ke markas mereka dan diinterogasi oleh Jenderal Garrison. Sementara itu Sersan Hood yang udah kecapean berdiri lama sambil megang sepedanya, akhirnya Sersan Hood dijemput oleh timnya dan mereka pun langsung pulang ke pangkalan. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat para tentara Amerika yang sedang makan malam dan mereka juga sedang bersantai bersama-sama. Lalu kita diperlihatkan Jenderal Garrison yang sedang memimpin rapat untuk memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Aidid yang akan menggelar rapat kabinet dalam waktu dekat. Dan setelah itu para tentara menyiapkan barang-barang bawaan mereka seperti senjata, granat, dan amunisi. Dan para anggota Satgas pun berangkat ke TKP. Saat mereka mengudara, ada bocah yang merekam suara helikopter mereka sehingga membuat para milisi Aidid tahu bahwa tentara Amerika akan datang. Dengan emosi, milisi Aidid langsung berbondong-bondong mengambil persenjataan. Saat mereka sampai di TKP, seketika anggota mereka ada yang terjatuh dari helikopter dan kerusuhan pun tak terhindarkan. Baku tembak pun terjadi dan peperangan pun dimulai. Para Satgas berhasil menangkap para sandera dan membawa para sandera menggunakan mobil jeep mereka. Di saat perjalanan mereka pun dihujani oleh tembakan dari berbagai macam arah dan Sersan Pila pun terkena tembakan sehingga membuat dia meninggal. Lalu ada beberapa milisi Aidid yang menembaki helikopter Black Hawk dengan basoka sehingga membuat helikopter terjatuh dan membuat anggota yang ada di dalamnya mengalami luka yang cukup parah. Dan Jenderal Garrison memerintahkan beberapa anggota untuk pergi ke lokasi helikopter jatuh dan mereka pun langsung membagi tim untuk kemudian pergi ke sana. Di saat perjalanan mereka bertempur dengan milisi Aidid yang lagi ngendok di atas mobil dengan senapan mesin dan alhasil baku tembak pun terjadi. Tetapi tenang saja, mereka bisa mengatasinya dengan baik. Lalu semua personil melanjutkan perjalanan mereka ke lokasi jatuh dengan beberapa tim yang terpencar. Dan beberapa regu mengalami baku tembak dengan milisi Aidid. Sementara itu kita kembali diperlihatkan dengan tentara Amerika yang sedang baku tembak dengan milisi Aidid sehingga mengakibatkan satu dari personil mereka terluka di tangannya. Dan ada salah satu personil yang tertinggal karena ia terpojok. Tetapi ia berhasil selamat karena masuk ke dalam rumah salah seorang warga dan sembunyi untuk beberapa saat. Saat ingin keluar, tak sengaja ia terpeleset sehingga membuat bocah anggota Aidid yang tadinya ingin menembak sang tentara tetapi malah menembak bapaknya. Untung saja ia terpeleset karena jika tidak mungkin dia sudah mati. Salah satu helikopter penyelamat datang untuk mengevakuasi korban dari helikopter jatuh dan saat itu juga beberapa anggota Ranger setelah sampai di sana untuk membantu mengevakuasi korban dari helikopter jatuh. Sementara itu saat rombongan jeep hendak pulang, mereka ditembaki oleh milisi Aidid yang sangat banyak sehingga membuat beberapa personil mereka meregang nyawa. Lalu kita diperlihatkan ada dua orang tentara yang tertinggal rombongan jeep dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi helikopter jatuh. Sementara itu di lokasi helikopter jatuh, Rangers menghadapi milisi Aidid yang sangat banyak dan baku tembak pun tak terhindarkan.
Lalu di saat helikopter Black Hawk sedang melintas, milisi Aidid menembaki helikopter itu dengan basoka, sehingga membuat helikopter tersebut bergerak tanpa arah dan akhirnya terjatuh. Lalu kita diperlihatkan kepada para Rangers yang sedang baku tembak dengan milisi Aidid, yang akhirnya salah satu personil mereka tertembak, dan mereka pun langsung melakukan penyerangan balik sambil bergerak ke tempat perlindungan. Kita diperlihatkan ada helikopter Black Hawk yang jatuh lagi, dan pada saat itu ada 2 personil penembak jitu yang siap untuk mengevakuasi helikopter Black Hawk yang baru jatuh. Kembali ke markas, kita diperlihatkan bahwa ada beberapa anggota Rangers tambahan yang akan berangkat ke medan pertempuran. Mereka bersiap untuk membantu teman-teman mereka yang ada di medan peperangan. Lalu kita diperlihatkan ada 2 anggota personil yang ingin ke lokasi jatuh, dan mari kita perkenalkan. Mereka adalah Twombly dan Nelson si budak. Akhirnya di tempat yang mereka akan lalui, mereka pun bertemu dengan Ranger Yurek yang tertinggal juga dengan rombongan. Lalu kita diperlihatkan anggota Rangers yang sedang baku tembak dengan milisi Aidid. Dengan kekuatan Power Rangers, akhirnya salah satu personil mereka berhasil menembak mobil bersenjata Aidid dengan peluncur roket. Lalu kita diperlihatkan terlihat banyaknya kerumunan yang berlarian ke lokasi helikopter jatuh. Sersan Sugar dan Sersan Gordon meminta izin untuk menurunkan mereka di lokasi tersebut untuk melindungi dan menyelamatkan sang pilot. Kembali ke rombongan jeep, mereka masih ditembaki oleh para milisi Aidid. Pertumpahan darah pun tak bisa terhindarkan. Bahkan beberapa di antara anggota militer AS harus meregang nyawa. Meskipun beberapa nyawa melayang, hal ini tak gentar membuat pasukan AS mundur begitu saja. Dan dengan cepat mereka langsung pergi dari sana. Tetapi sang supir mukanya terkena pecahan kaca sehingga mengganggu penglihatannya. Sementara itu di lokasi jatuh, sang pilot ditembaki oleh para milisi Aidid. Dan tepat pada waktunya, Sersan Sugar dan Sersan Gordon datang di waktu yang tepat untuk melindungi sang pilot dan menyelamatkannya keluar dari helikopter. Lalu rombongan jeep memutuskan untuk pulang kembali ke markas dikarenakan banyak anggota yang terluka dan minimnya amunisi mereka. Pukul 5 sore kita diperlihatkan beberapa anggota Rangers yang sedang berlindung dan mereka kesal dikarenakan rombongan jeep pergi pulang ke markas dan meninggalkan mereka. Sementara itu, Sersan Sugar dan Sersan Gordon sedang berupaya melawan milisi Aidid dan hanya mereka berdua. Sersan Gordon pun terkena tembakan di kepalanya dan tinggal tersisa Sersan Sugar yang menghadapi para milisi Aidid. Akhirnya Sersan Sugar pun tewas dan mayatnya diarak oleh orang-orang tersebut dan ditelanjangi. Dan si pilot dipukul dengan senjata dan dikeroyok oleh massa. Tapi ternyata ada pemimpin Aidid yang memerintahkan si pilot untuk hidup dan dijadikan sandera oleh Aidid. Lalu kita diperlihatkan oleh rombongan jeep yang baru datang yang ingin menuju lokasi jatuh. Tetapi mereka tidak bisa lewat dikarenakan semua jalan telah diblokade sehingga mereka memutuskan untuk berjalan menuju ke lokasi jatuh. Singkat cerita, azan maghrib berkumandang. Para ranger sedang beristirahat, dan sedikit demi sedikit teman-teman mereka pun datang secara mindik-mindik. Lalu kita diperlihatkan oleh ketiga manusia ini yang akan menuju tempat perlindungan. Tapi tiba-tiba, ya, si Nelson budak rusuh banget karena larinya yang lambat dan memicu milisi Aidid mendengarnya sehingga baku tembak pun tak terhindarkan dan menyebabkan Sersan Smith terkena tembakan di kakinya. Dengan cepat Sersan Eversman menghubungi Kapten Steel untuk meminta bantuan medis karena melihat Sersan Smith yang terkena tembakan di kakinya. Tetapi medis tidak bisa datang sehingga Sersan Eversman harus bertahan untuk mengobati Sersan Smith yang terkena tembakan di kakinya. Singkat cerita, para personil pun berhasil sampai di lokasi helikopter Black Hawk jatuh, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sang pilot bernama Mike Durant terluka parah dan Mike dijadikan sandera oleh milisi Aidid. Singkat cerita, kita diperlihatkan para Rangers yang sedang ngopi. Lalu tiba-tiba, saat baru ingin menyeruput kopi, tempat mereka ditembaki roket oleh milisi Aidid dan baku tembak pun tak terhindarkan. Dan ada sekelompok Rangers yang datang secara diam-diam menuju mobil bersenjata Aidid. Dan dengan taktik yang sangat handal, mereka pun berhasil mengalahkan anggota milisi dan menembaki mobil milisi Aidid yang lainnya. Sementara itu, di Stadium Pakistan, para rombongan jeep berangkat dari sana untuk menuju ke tempat para Rangers berada. Dan yang paling menyedihkan lagi, kita diperlihatkan oleh anggota Rangers yang meninggal akibat luka tembak yang baru saja ia alami di bagian kakinya. Sang Rangers berupaya menyelamatkan temannya, namun sayang, ia tidak bisa diselamatkan. Pertempuran pun semakin menjadi. Segala upaya dilakukan untuk mengalahkan milisi Aidid. Salah seorang Rangers melempar sebuah benda sebagai tanda sasaran tembakan. Akhirnya milisi Aidid pun dibasmi oleh tembakan dari helikopter AS. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, rombongan jeep pun tiba.
tetapi para Rangers masih berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan melawan milisi Aidid. Jenderal Garrison memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh ditinggalkan. Lalu sebelum mereka pergi, mereka masih berupaya untuk menyelamatkan beberapa teman-teman mereka yang terjebak. Singkat cerita, nggak terasa udah pagi. Mereka pun bergegas pergi dan ada sebagian anggota Rangers yang berjalan dengan mobil jeep sebagai perlindungannya. Mereka berlari sambil menembak hingga ngos-ngosan di jalan menuju pulang ke pangkalan mereka. Dan akhirnya mereka pun sampai di pangkalan. Dan di akhir cerita, Sersan Eversman melihat teman-temannya yang sudah gugur dalam medan perang. Lalu Sersan Eversman pergi meninggalkan ruangan itu. Dan film pun tamat.